Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita semua ini, Dunia Muslim. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi untuk sahabat semua, yaitu tentang 5 amalan pintu rezeki dalam Islam. Namun sebelum kita mengetahui apa saja amalan yang bisa kita lakukan sebagai umat muslim supaya menarik rezeki, maka jangan lupa untuk memberikan dukungan pada channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Terima kasih. Pintu rezeki dalam Islam dapat diraih dengan melakukan beberapa amalan sesuai petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di setiap detik hidup kita ada rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia. Bentuknya tidak hanya uang saja maupun kekayaan materi, namun juga keimanan, keterangan hati, dan pastinya sahabat yang baik maupun kesempatan untuk beribadah. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang amalan-amalan pintu rezeki dalam Islam yang bisa kita lakukan untuk melancarkan jalan rezeki kita. Apa sajakah itu? Sebelum kita membahas, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu masalah pengertian rezeki menurut Islam. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pintu rezeki, terlebih dahulu alangkah baiknya sahabat untuk membahas mengenai konsep dasar rezeki menurut agama Islam. Menurut Kamus Lisan Al-Arab yang dikarang oleh Ibnu Al-Manzur, rezeki atau ar-rizqu dibagi menjadi 2 bentuk utama. Di antaranya rezeki lahir yang nampak terlihat seperti bahan makanan, uang, dan sebagainya. Selanjutnya rezeki batin, yaitu hati dan jiwa yang tenang, ilmu, dan lain sebagainya. Berdasarkan pemaparan para ulama, yang dimaksud dengan rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat dan berdaya guna bagi setiap hambanya, serta dapat dimanfaatkan untuk kehidupan. Menurut Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, ulama Nusantara asal Banten, rezeki tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman saja. Dalam kitab beliau yang berjudul Qatru Al-Ghais fi Syarah Masail Abi Laiz, dilansir dari laman Nahdlatul Ulama online, beliau menerangkan definisi rezeki sebagai berikut, yang artinya rezeki tidak terbatas pada makanan dan minuman, akan tetapi segala sesuatu yang bermanfaat bagi hayawan, makhluk bernyawa, termasuk makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Rezeki yang paling utama adalah at-taufik, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ketaatan. Selanjutnya, perintah mencari rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan rezeki dari setiap makhluk hidup. Hal tersebut ditegaskan dalam Al-Quran surat Hud ayat 6, yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di muka bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Di dalam surat Hud ayat 6 itu sudah sangat jelas, apabila setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah sudah diberikan rizkinya masing-masing melalui jalan masing-masing. Agama Islam memerintahkan untuk mencari rezeki yang halal, walaupun itu berasal dari pekerjaan kasar yang seringkali dipandang sebelah mata. Bahkan Rasulullah SAW pernah mencium tangan sahabat beliau yang kotor, kering, dan juga kasar karena bekerja keras mencari nafkah yang halal. Berikut adalah sejumlah amalan pintu rezeki dalam Islam yang sangat rekomendasi sahabat lakukan. Yang pertama, sedekah. Amalan pertama yang dapat menjadi pintu rezeki dalam Islam menurut Al-Quran dan Al-Hadis adalah dengan melakukan sedekah. Bersedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu sodakoh, yang diambil dari kata sidq yang bermakna kebenaran. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait pengelolaan zakat, sedekah didefinisikan sebagai harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat. Terdapat keutamaan yang sangat besar jika kita bersedekah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan harta yang dihabiskan di jalan Allah, termasuk untuk bersedekah sebagai biji yang tumbuh menjadi 700 bulir. Hal tersebut seperti termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapapun yang ia kehendaki.
dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Selanjutnya nomor 2, menjalin silaturahmi. Islam menekankan pentingnya menjaga ikatan kekerabatan antar sesama manusia, khususnya kepada orang terdekat kita. Salah satu manfaat menjalin silaturahmi sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, yaitu melampangkan rezeki dan memanjangkan umur. Menjalin silaturahmi pun merupakan pintu rezeki yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang suka diluaskan rezeki dan dipanjangkan sisa umurnya, maka sambungilah tali kerabatnya. Dengan menjalin dan memperbaiki hubungan antar manusia, insya Allah urusan kita akan menjadi lebih lancar seiring semakin dekatnya hubungan sesama kita, termasuk di dalamnya urusan yang berkaitan dengan rezeki seperti pekerjaan dan juga bisnis. Selanjutnya, hal yang bisa membuka pintu rezeki adalah istighfar. Istighfar atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan sunnah Nabi Muhammad SAW yang mempunyai banyak keutamaan. Salah satunya adalah untuk memperlancar datangnya rezeki kita. Dalil mengenai beristighfar sebagai pintu rezeki dalam Islam dapat dilihat dari surat An-Nuh, yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Surat An-Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Selanjutnya, hal yang bisa membuka pintu rezeki manusia yaitu nomor 4, menikah. Salah satu amalan yang mungkin jarang kita sadari termasuk di antara amalan untuk meraih pintu rezeki adalah menikah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa orang-orang yang menikah demi menjaga kehormatan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkayakan mereka. Hal tersebut termaktub dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas, pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Terkait frasa jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka, sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma mengatakan, yang artinya carilah kaya atau hidup berkecukupan dengan menikah. Dan selanjutnya yang terakhir, amalan untuk membuka pintu rezeki nomor 5, membaca sholawat. Di antara cara bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk mengekspresikan rasa cinta dan terima kasih kita kepada beliau adalah dengan membaca sholawat. Membaca sholawat adalah sebuah amalan yang secara langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah Islam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ada banyak sekali keutamaan membaca sholawat. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata yang artinya, saya berkata, wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak bersolawat kepadamu. Lalu seberapa banyak saya jadikan sholawat saya kepadamu di dalam doa saya? Lalu Rasul menjawab, silahkan saja. Lalu saya berkata, seperempat. Beliau menjawab, silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Sampai akhir hadis. Hal tersebut disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dikutip dari kitabnya Al-Manhaj, bahwasanya 1 dari 39 keutamaan bersolawat adalah untuk menghilangkan kepakiran, alias siapapun yang membaca solawat insya Allah bisa dimudahkan rezekinya. Itulah sahabat, bagaimana hal yang bisa dilakukan oleh kita selaku umat muslim, amalan-amalan untuk membuka pintunya rezeki. Semoga artikel di video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa berkunjung ke website, ke channel kami ini. Dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.